Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teknik yang keenam, yaitu menggunakan green water chlorella. Nah, kalau teknik ini sudah banyak digunakan ya, teknik green water chlorella. Tapi ini yang saya gunakan adalah green water chlorella yang tidak murni, karena menggunakan pupuk urea, NPK, dolomit, dan segala macamnya ya, yang udah biasa di konten-konten YouTube lainnya sudah dijelaskan apa-apa saja. Nah, untuk penggunaannya ketika sudah matang, ini usianya baru sekitar 5 hari dan sudah tidak bau pupuk lagi, maka tinggal kita tebar aja starter. Tapi sebelumnya ini saya pindahkan ya dari wadah yang sebelumnya wadahnya di situ. Kemudian saya ambil kira-kira seperempat ya, tidak nyampe setengah, untuk dimasukkan ke wadah yang baru. Nah, sekarang tinggal kita tebar aja starternya. Ini starternya kurang lebih. Nah, banyaknya hanya seperti ini. Ini langsung aja kita tebar bentuk seperti ini. Nah, setelah ditebar, tinggal kita tunggu aja sampai panen. Kalau udah chlorella matang, normalnya dalam waktu 3-4 hari bakalan sudah bisa dipanen, karena dia langsung cepat berkembang. Kita lihat ya perkembangannya sampai di hari keempat. Ini adalah hari yang pertama sekali, berarti masih hari ke-0 lah kita katakan. Besok sebagai hari pertama akan saya update bentuknya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama setelah penebaran starter, kondisi green water chlorella masih hijau pekat. Ini kita lihat perkembangannya yang kemarin starter yang saya berikan. Salah satu keunggulan chlorella, ketika dia sudah benar-benar matang, maka tidak perlu ada pakan tambahan lain. Tinggal ditebar aja starternya, kemudian tunggu panen. Ini setelah 1 hari. Biasanya dalam bentuk yang chlorella seperti ini, dia bakalan cepat untuk size-nya besar ya. Kemudian dia akan beranak. Ketika chlorellanya sudah mulai memudar, maka akan terbentuk betina yang untuk menghasilkan epipiumnya atau epipianya ya, yaitu masa telur dormansi. Jadi yang telur dalam bentuk kapsul seperti yang biasa ada di dalam paket kultur itu berasal dari media chlorella lebih gampangnya. Sementara kalau menggunakan media seperti kohepuyu, kemudian ada juga yang kol dan sebagainya macamnya, biasanya epipia yang terbentuk itu tidak banyak. Dan kalaupun ada epipia yang terbentuk, maka tingkat presentasi dari keberhasilan menetasnya hanya sekitar 20-25% saja. Sementara kalau menggunakan chlorella itu banyak. Karena saya juga biasanya untuk pembentukan ya, telur Moina Makokopa menggunakan yang chlorella, dan hasilnya penetasannya itu lebih bagus daripada yang menggunakan kohepuyu ataupun dadak padi dan segala macamnya. Berapa persen untuk Moina Makokopa penetasannya? Selama ini ketika penggunaan satu kapsul hanya diberikan seperempat, itu hasilnya sudah banyak banget. Kalau berapa persentasenya saya belum tahu pasti ya. Yang saya tahu itu hanya yang menggunakan kohepuyu, kol, dan dadak padi, itu hanya sekitar 20-25% saja. Nanti datanya akan saya lihat kembali. Kalau menggunakan chlorella itu dia sampai berapa persen telur Moina Makokopa yang menetas. Ini adalah perkembangan di
1 hari bentuknya sampai seperti ini ya. Ini usianya sama dengan yang ember ini, juga usianya masih 1 hari, dengan penebangan starter yang jumlahnya juga sama, tidak terlalu banyak. Oke, seperti itu ya untuk perkembangan di hari pertama. Kita lihat besok di hari kedua bagaimana perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua setelah penebangan starter. Kondisi tadi barusan hujan deras sejak jam 5:30 sore sampai ini sudah di jam 10 malam. Nah, kalau kita lihat penebangan starter setelah hari kedua, ini sudah mulai nampak kutu air Moina macrocoppanya sudah, bukan dikatakan kalau biasa orang memecah ya. Memecah di sini maksudnya adalah sudah mulai beranak, menghasilkan individu baru. Nah, salah satu keunggulan dari Moina macrocoppa yang menggunakan kulturnya chlorella, dia akan cepat untuk size besar seperti ini kemudian beranak. Nantinya ketika chlorellanya sudah habis, maka dia akan membentuk indukan atau yang betina agar menghasilkan epipiumnya, menghasilkan epipia ya namanya, bukan epipium ya, yaitu telur Moina macrocoppa. Hasilnya cukup bagus di hari kedua. Airnya masih tetap hijau. Nah, kita lihat untuk wadah satu lagi yang di baskom dengan usia yang sama. Terlihat juga di sini sudah nampak muncul individu-individu baru dari Moina macrocoppanya. Kita lihat perkembangannya besok sudah seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan hari ketiga dari wadah baskom segi 4 seperti ini yang menggunakan chlorella, dimana chlorella yang saya gunakan bukanlah chlorella murni ya. Ini sudah menggunakan pupuk yang sudah banyak tersebar baik di YouTube ataupun di Google, yaitu menggunakan pupuk urea, NPK, dolomit, M4, molase. Ada juga yang menggunakan Fengli, tapi kalau saya di sini menggunakan dada padi. Perkembangan di hari yang ketiga, kondisi air chlorellanya sudah mulai dikatakan mengendap ya di dasar ya. Dia sudah tidak berwarna hijau pekat lagi, sudah mulai berkurang. Warna hijaunya sudah mulai pudar, dan perkembangan kutu airnya sudah melimpah di hari ketiga dengan starter yang sangat sedikit ya. Kemarin bisa dilihat di bagian awal video ini. Alhamdulillah, teknik ke-6 kultur kutu air Moina macrocoppa menggunakan green water chlorella. Ingat, ini yang tidak murni ya. Kalau yang murni menggunakan pupuk skala lab yang harganya cukup mahal.
saya cukupkan untuk sampai di sini di hari ketiga perkembangan kutu air mainan Makokopa yang teknik ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.